Makin lama koalisi perubahan mengundur-undur pendeklarasian Anies Baswedan bersama cawapresnya, semakin khawatir rakyat bahwa ketiga partai ini ada punya maksud lain yang tidak bermaksud untuk mencalonkan Anies. Ini jadinya pandangan rakyat, pandangan publik yang ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sentilan dari Faldo Maldini, juru bicara Sekretariat Negara. Jangan sampai nih yang sudah berkoalisi ini makan siang terus. Tim kecil, nggak ada tim besarnya gitu kan. Anak aja yang kecil 3 bulan udah besar gitu. Yang awalnya duduk jalan gitu kan. Apa yang dikemukakan Faldo Maldini ini tampaknya sekarang juga menjadi kegalauan atau kegelisahan bagi rakyat Republik Indonesia, terutama tentu rakyat yang menjadi pendukung dan simpatisan dari Anies Baswedan. Kenapa tidak? Sudah selama ini koalisi perubahan yang di dalamnya Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS sibuk saja dalam rapat-rapat tim kecil, sedangkan deklarasi yang dinanti oleh rakyat belum juga tampak. Hari demi hari rakyat, publik, pendukung dan simpatisan Anies Baswedan selalu menunggu deklarasi Anies Baswedan bersama wapresnya. Bukan tidak beralasan rakyat sekarang ini galau dan gelisah karena lambatnya pendeklarasian Anies Baswedan dan wapresnya. Antara lain kalau kita perhatikan alasan dari publik gelisah, pertama karena sekarang ini rakyat sedang melihat betapa kerasnya upaya untuk menjegal Anies maju menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Kita bisa melihat adanya upaya memunculkan presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penundaan pemilu. Bagi pendukung Anies Baswedan, ini merupakan upaya penjegalan bagi Anies Baswedan. Selanjutnya juga rakyat melihat adanya informasi tentang desain seperti yang disampaikan oleh wanita emas, Ketua Partai Republik Satu, yang pada intinya mengatakan telah didesain bahwa yang akan menang menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan mereka sebagai anggota KPU itu sudah diatur?
Ya itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua. Ini juga menjadi kegalauan, kegelisahan bagi rakyat yang menginginkan adanya perubahan di negeri ini, bukan kelanjutan dari rezim sekarang ini. Sedangkan rakyat melihat Ganjar Pranowo dan Erick Thohir adalah merupakan pelanjut atau pewaris dari rezim sekarang ini. Selanjutnya, pidato Presiden Joko Widodo di saat perayaan puncak hari ulang tahun Partai Hanura baru lalu, yang mengatakan dia takut kalau nanti gagal partai membentuk koalisi, dituduh pula istana, dituduh pula Jokowi. Penyebabnya, bagi rakyat tampaknya sekarang ini pidato presiden itu bukan bisa mendinginkan hati rakyat, karena rakyat bisa beranggapan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ikut-ikut dalam proses Pilpres tahun 2024 nanti. Tetapi malah sebaliknya menimbulkan kegelisahan bagi rakyat, menimbulkan kegalauan bagi rakyat. Jangan-jangan nanti terjadi kegagalan bagi koalisi perubahan untuk membentuk koalisi mencalonkan Anies Baswedan. Karena tampak oleh rakyat sampai sekarang masih belum ada kelihatan tanda-tanda akan berlangsung deklarasi untuk pencalonan Anies Baswedan dan wapresnya dari ketiga partai ini. Selanjutnya, penyebab kegalauan rakyat adalah upaya dari KPK yang terlihat semakin kuat untuk menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Ini juga menjadi kegelisahan bagi rakyat yang ingin perubahan. Karena upaya untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, kendati pun rakyat mendengar bahwa tidak ada bukti yang lengkap untuk menaikkan kasus Formula E ini dari penyelidikan ke penyidikan. Walaupun Ketua KPK Firly Bahuri terkesan berupaya untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan walaupun belum ada tersangkanya. Ini membuat rakyat semakin khawatir bahwa Anies Baswedan nanti akan gagal mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Koalisi Perubahan. Dengan demikian, sahabat BN, tampaknya saat ini rakyat yang pro perubahan benar-benar menginginkan agar Partai PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan dan wapresnya untuk menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan. Bagi rakyat tampaknya siapapun yang akan menjadi wakilnya Anies Baswedan tidak jadi persoalan. Apakah AHY, apakah Ahmad Heriawan, apakah Khofifah Indar Parawansa, apakah Gatot Nurmantio, bagi rakyat tidak jadi persoalan. Yang penting bagi rakyat sekarang Anies Baswedan maju sebagai capres. Karena rakyat sangat menginginkan perubahan. Di dunia politik, membedakan hitam dan putih, membedakan siang dan malam, membedakan lawan dan kawan, sungguh sangat sulit.
berandai-andai seandainya 3 partai ini gagal mencalonkan Anies. Apakah gagal karena mereka tidak mendapatkan kata sepakat untuk membentuk partai koalisi? Apakah karena ada di antara ketiga partai ini yang tidak mampu menahan rayuan untuk pindah ke lain hati, tidak berada pada posisi mendukung dan mengusung Anies? Apakah karena lain-lain? Mungkin nanti upaya untuk melepaskan sakit hati, upaya untuk melepaskan dendam bagi rakyat adalah bagaimana agar ketiga partai ini ditinggalkan oleh pemilihnya, oleh rakyat yang menginginkan perubahan. Selain dari itu, tentu rakyat tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa ini akan dilakukan rakyat? Karena rakyat menilai ketiga partai inilah yang membuat Anies Baswedan yang telah demikian dielak-elukan rakyat menjadi gagal maju. Makin lama koalisi perubahan mengundur-undur pendeklarasian Anies Baswedan bersama cawapresnya, semakin khawatir rakyat bahwa ketiga partai ini ada punya maksud lain yang tidak bermaksud untuk mencalonkan Anies, membuat skenario koalisi ini seperti mencalonkan Anies, tetapi di belakangnya tidak ingin mencalonkan Anies. Ini jadinya pandangan rakyat, pandangan publik yang ingin perubahan terhadap ketiga partai ini jadinya. Apalagi rakyat tahu Partai Nasdem adalah partainya koalisi kekuasaan. Bukan tidak mungkin Partai Nasdem membuat skenario agar Anies masuk ke perangkap koalisi perubahan yang tiba-tiba nanti di saat saya menentukan koalisi perubahan meninggalkan Anies. Jadi banyak sekali nanti pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul ketika koalisi perubahan masih belum juga mendeklarasikan Anies Baswedan dan pasangannya. Sedangkan di mata rakyat, di hadapan rakyat, skenario-skenario politik untuk menjegal Anies agar tidak maju semakin tampak nyata dan terang oleh rakyat. Rakyat tidak begitu paham dengan strategi tim kecil yang dibuat oleh koalisi perubahan sekarang ini. Apakah benar-benar strategi ini untuk mengupayakan Anies bisa maju di Capres nanti dan bisa menang Pilpres 2024? Apakah ada maksud lain dari ketiga partai ini? Sebab satu saja dari ketiga partai ini yang mangkir tidak mendukung Anies, maka Anies otomatis tidak bisa maju. Benar-benar rakyat sekarang melihatnya sangat genting, dan rakyat makin melihat Anies kian hari makin berada di ujung tanduk antara bisa maju menjadi capres dan tidak bisa maju menjadi capres. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe